wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Winda Ratna Safitri dengan NIM 1062427 dari kelas 4A Program Studi Hukum Tata Negara. Baik, saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Politik. Baik, materi pertama yaitu tentang pemimpin perempuan dalam perspektif Al-Quran. Kepemimpinan perempuan dalam Islam sering menjadi perdebatan. Sebagian ulama berpendapat perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, tetapi sebagian lainnya memperbolehkan selama memiliki kemampuan dan amanah. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini sering dijadikan dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ulama klasik menafsirkan ayat ini sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Namun, ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini lebih berkaitan dengan kepemimpinan dalam keluarga, bukan larangan perempuan menjadi pemimpin di ranah publik. Quran Surah At-Taubah ayat 71, ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Terus ada kisah Ratu Balkis, yaitu Quran Surah An-6 ayat 23. Al-Quran menceritakan Ratu Balkis sebagai pemimpin perempuan bijaksana. Ia memimpin kerajaan Sabah, suka bermusyawarah dengan rakyatnya, dan mampu mengambil keputusan yang baik. Kisah ini menjadi bukti bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin. Terus hadis yang sering digunakan yaitu hadis riwayat Abu Hurairah, atau yang sering juga dinisbatkan kepada Abu Bakrah, menyebutkan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin perempuan. Namun sebagian ulama menilai hadis ini bersifat kontekstual, yaitu berkaitan dengan kondisi kerajaan Persia saat itu. Ulama yang tidak memperbolehkan yaitu Al-Mawardi dan Ibnu Katsir. Mereka berpendapat kepentingan kepemimpinan tertinggi lebih utama dipegang oleh laki-laki. Namun ada ulama yang memperbolehkan, yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan M. Muhammad Quraish Shihab dan Husain Muhammad. Mereka berpendapat perempuan boleh menjadi pemimpin jika memiliki kemampuan, integritas, keadilan, dukungan masyarakat. Baik, itulah materi yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang taat kepada ulil amri. Ulil amri berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang. Dalam Islam, ulil amri dapat diartikan sebagai pemimpin, pemerintah, ulama, atau pihak yang diberi amanah untuk mengatur urusan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk taat kepada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga yaitu ulil amri atau pemimpin. Bentuk ketaatan kepada ulil amri yaitu ketaatan kepada ulil amri dapat dilakukan dengan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, menghormati pemimpin, menjaga ketertiban masyarakat, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, dan tidak membuat kerusuhan atau perpecahan. Contohnya yaitu menaati aturan sekolah, mematuhi peraturan lalu lintas, dan mengikuti kebijakan pemerintahan yang baik. Batas ketaatan kepada ulil amri yaitu dalam Islam, taat kepada pemimpin tidak bersifat mutlak. Jika pemimpin memerintahkan hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, maka umat Islam tidak wajib mentaatinya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, jika pemimpin menyuruh berbuat zalim atau maksiat, maka boleh menolaknya dengan cara yang baik. Hikmah taat kepada ulil amri yaitu satu, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dua, menjaga persatuan umat, yang ketiga itu menghindari konflik, dan membantu terciptanya keamanan dan kesejahteraan, yang kelima yaitu melatih sikap disiplin dan tanggung jawab. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan dengan judul yang pertama itu pemimpin perempuan dalam perspektif Al-Quran. Terus materi yang kedua itu tentang taat kepada ulil amri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.